Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Iparku Gentayangan Mencari Lidahnya Yang Kusimpan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak lama Ria keluar dari rumahnya. Lalu Buningrum lekas menghampiri Ria yang hendak pergi. "Ria, tunggu," panggil Buningrum. "Ada apa?" "Kau dan Triana berkelahi ya barusan. Kau apakan dia sampai menjerit-jerit?" tanya Buningrum memberondong pertanyaan kepada Ria, hingga membuat kening Ria mengerut saat keheranan. Jangan asal ngomong, Bu. Saya nggak ada ke rumah Triana. Saya baru pulang kerja dan ini harus kembali lembur lagi," jawab Ria tidak terima jika ia menjadi tersangka utama. "Beneran nih Ria? Lalu kenapa Triana teriak-teriak ya?" ucap Buningrum bertanya-tanya. "Mungkin gila kali," jawab Ria pergi meninggalkan Ibu Ningrum yang masih termenung memperhatikan rumah tetangganya tersebut. Buningrum masih berdiri di tempat semula dan langsung pergi ketika sang suami memanggilnya. "Aneh deh Triana, beberapa terakhir ini sering teriak-teriak gak jelas," ungkap Buningrum membuka pembicaraan. "Mungkin lagi nyanyi, Bu," jawab sang suami. "Masa nyanyi marip-marip begini saat orang lagi sholat di masjid, ia teriak-teriak, kan aneh." "Sudahlah, jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Kan sudah Triana tegaskan bahwa ia baik-baik saja. Kemarin kan ibu sendiri yang tanya," terang sang suami meninggalkan Buningrum yang masih memikirkan Triana. Besoknya Triana membalut lukanya dengan Hansaplast yang ia beli di warung. Saat ia ikut berkumpul ibu-ibu yang lain, tampak memperhatikan Triana yang kian hari tambah kusut. Bahkan cahaya wajahnya seperti hilang. "Kenapa tanganmu, Tri?" tanya Buningrum memperhatikan tangan Triana. "Luka kemarin malam, Bu," jawab Triana yang masih ikut ngumpul-ngumpul seperti biasanya. "Oh, jadi kemarin malam kamu teriak-teriak itu karena terluka. Memangnya kenapa? Kena pisau?" "Iya Bu, kena pisau." Bu Dharma dan para ibu-ibu yang lain juga turut memperhatikan Triana. Ada yang aneh, namun mereka menganggap Triana hanya terluka sedikit. "Kena pisau kok di pergelangan tangan, bukannya di jari," celetuk Bu Dharma yang masih bisa Triana dengar. "Lah memangnya kenapa Bu? Apa ada yang salah? Saya terluka di bagian manapun. Apa masalahnya dengan Bu Dharma?" saut Triana membalas gumaman Bu Dharma. "Aneh saja Tri. Gak usah nyolot dong, di sini saya berhak berspekulasi sendiri," jawab Bu Dharma sambil menjauh pergi dari samping Triana. Tri, saya lewat depan rumah kamu maghrib kemarin, kok kamu malah berada di belakang rumah? Mana rambutmu terurai, jalan sambil nunduk lagi, memangnya lagi ngapain?" tanya Bu Wiwi merasa aneh. Saya kemarin lagi cari sesuatu yang hilang Bu." "Cari apa lagi Tri? Belum ketemu uang kamu yang jatuh itu?" saut Buningrum penasaran karena mendengar penjelasan dari Bu Wiwi bahwa beliau juga pernah melihat sama persis yang dilontarkan oleh Bu Wiwi. "Iya Bu, belum ketemu." "Oh begitu Tri, saya kira saya salah lihat kemarin," kakak Bu Wiwi. "Memangnya Bu Wiwi marip-marip mau kemana?" tanya Triana mengalihkan pembicaraan. "Mau ke warung, kebetulan minyak saya habis di rumah, sedangkan belum goreng ikan." Triana bernapas lega, beruntung Bu Wiwi tidak melihatnya secara jelas, apalagi sampai mengenali seseorang tersebut. Beruntung ibu-ibu yang pernah melihatnya adalah orang-orang yang sudah lumayan tua, yang pandangannya tidak begitu jelas lagi. "Lain kali kalau maghrib jangan berjalan-jalan di belakang rumah, apalagi di sana gelap, penuh dengan kebun pisang dan semak-semak, kan serem gitu," ujar Bu Wiwi, belum tahu jika sebenarnya yang beliau lihat memang hantu beneran. "Iya Bu." Triana kembali pulang dengan membawa belanjaan.
Ia tidak mau berlama-lama, itu hanya membuat dirinya selalu ditanya-tanya, dan ia tidak suka apalagi menyinggung soal Marina. Ia terduduk di ruang televisi. Sejak tadi malam ia tidak bisa tidur. Lumayan lama ia pingsan hingga sampai subuh, matanya tidak bisa dipejamkan lagi. Matanya mengantuk, terlihat matanya lelah, bahkan makan pun ia tidak seenak seperti biasanya. Dalam beberapa terakhir ini badannya lebih kurusan, wajahnya pun berubah tirus. Ia juga selalu merasakan pusing dan obat tidak pernah ketinggalan untuk diminum agar kepalanya lebih enteng. Ilyas pergi ke bengkel sejak tadi, padahal ia ingin sekali dipijit suaminya. Badannya sakit semua seakan remuk. Triana berharap sosok Marina jangan sampai mengganggu orang lain, dan ia juga berharap semoga orang lain tidak ada yang melihat lagi. Cukup Bu Ningrum dan Bu Wiwi saja. Perempuan parubaya yang tidak bisa mengenali jika yang mereka lihat adalah sosok Marina yang menyeramkan. "Bang, aku minta jangan pergi malam ini ya." Ilyas tertawa dan menganggap jika yang diucapkan Triana hanya ingin dimanja. "Ini demi kamu juga, Dek, agar kamu bisa enak jajan ini itu," jelas Ilyas, dan lagi-lagi Triana hanya bisa pasrah. Besoknya Triana kembali ikut nimbrung berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Tri, kemarin maghrib saya panggil kamu, malah gak nyaut," ujar Bu RT membuka percakapan di saat menunggu tukang sayur. "Kemarin maghrib? Memangnya Bu RT ada manggil saya?" "Iya Tri, kok saya perhatikan kamu seperti mondar-mandir waktu maghrib di dekat kebun pisang. Rambut gak diikat, gak pakai jilbab, disapa malah gak denger," jelas Bu RT yang tidak tahu menahu tentang cerita Bu Ningrum dan juga Bu Wiwi. Triana tampak diam. Ia bingung harus menjawab apa. Beberapa kali Triana ingin jujur, namun hatinya seakan menolak. Bu RT juga lihat Triana waktu maghrib, rambut panjang dengan kepala tertunduk seperti mencari sesuatu, tanya Bu Ningrum memperjelas. "Iya Bu, memangnya kenapa?" Ibu-ibu yang lain juga ikut mendengarkan. Mereka semua menunggu jawaban Triana agar menjelaskannya dan ingin tahu apa yang diperbuat Triana. "Beneran kamu gak Tri? Apa jangan-jangan yang kemarin saya lihat hantu?" tanya Bu RT bergidik ngeri. Triana hanya diam sedangkan ibu-ibu yang lain terus mendesaknya. "Bukan saya Bu, saya gak ada keluar waktu maghrib," jawab Triana pelan. "Waduh, berarti saya kemarin menyapa hantu dong," terang Bu RT membuatnya jadi merinding tiba-tiba. Triana langsung pamit pulang dengan alasan Ilyas yang tiba-tiba memanggilnya dari jauh. Ibu-ibu yang lain masih membicarakan tentang hantu tersebut. Bu Ningrum dan Bu Wiwi terus menyamakan ciri-ciri hantu yang dilihat Bu RT. "Wah, sama yang pernah saya lihat waktu maghrib juga, sewaktu saya mengantar makanan ke rumah Triana. Pantesan saja dia seperti ragu menjawabnya." "Iya, ternyata Triana berdusta," timbal Bu Wiwi. Ibu-ibu yang lain terus menyamakan ciri-cirinya, maka dengan senang hati Bu RT bercerita. "Saya lihat perempuan itu seperti sedang mencari sesuatu. Kepalanya terus menunduk, rambutnya terurai panjang, memakai daster dengan warna gelap, dan jalannya seperti menyeret kakinya, namun wajahnya tertutup," jelas Bu RT. "Bentuk tubuhnya lebih kurusan, makanya saya tidak yakin bahwa itu Triana," sambung Bu RT yang terus mengelus bagian tangannya yang merinding. "Yang saya lihat kemarin sama persis dengan yang dijelaskan sampean, Bu," sahut Bu Ningrum. "Kok sama ya?" timbal Bu Wiwi bergidik ngeri. Jika ia tahu bahwa yang ia lihat kemarin adalah hantu, mungkin ia akan berlari tunggang langgang. "Anehnya, hantu itu selalu berada di sana. Apa jangan-jangan itu adalah seseorang yang gentayangan?" Mereka menerka-nerka siapa sosok hantu tersebut. Namun di desa mereka tidak ada yang baru meninggal dunia, sedangkan muncul sosok tersebut hanya akhir-akhir ini. "Kira-kira siapa ya?" tanya Bu Dharma yang ikut nimbrung. Tidak ada yang bisa mengenalinya karena wajahnya hampir tertutup semua. Apalagi jika dilihat saat maghrib, maka pencahayaan juga minim. Ibu-ibu yang lain juga ikut menerka-nerka, bahkan beranggapan jika itu adalah mertuanya Triana yang gentayangan. "Astagfirullah, kok malah bawa ibunya Ilyas? Beliau orang baik, meninggal hari Jumat, dan kalau dilihat dari postur tubuhnya, bukan ibu Ilyas," jelas Bu RT dan juga diamini oleh Bu Ningrum dan juga Bu Wiwi yang menjadi saksi. "Kalau saya perhatikan kemarin, saya mengira itu adalah wanita yang sudah lama tidak kelihatan.
Makanya saya tidak yakin jika itu Triana. Jelas Bu RT sambil manggut-manggut. Maksudnya wanita itu siapa, Bu? Tanya Bu Wiwi. Mereka menunggu jawaban Bu RT. Bu RT menyamakan seseorang yang ia kenali dengan yang ia lihat kemarin. Siapa, Bu? Bu RT terdiam lalu menatap ibu-ibu yang lain. Dengan yakin beliau berkata, Marina. Bu RT terdiam lalu menatap ibu-ibu yang lain dengan yakin beliau berkata, Marina. Mereka kompak terkejut semua. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Masa sih? Mana mungkin Marina jadi hantu? Ini hanya sudut pandang saya. Karena jika dilihat dari postur tubuhnya, sama persis dengan Marina. Dan saya ingat si Marina juga memiliki rambut panjang sampai pinggang. Walaupun sering dia gulung. Iya Bu, rambut Marina memang panjang sampai pinggang, sahut Bu Ningrum. Tapi saya harap saya salah dan semoga Marina cepat ditemukan dengan keadaan sehat. Bu Dharma hanya diam saja, beliau sangat menyimak pembicaraan kali ini. Bahkan beliau tidak ikut mendebat ataupun menyela. Entah kenapa perasaan Bu Dharma jadi tidak enak. Mengingat ia dan Marina cukup dekat. Memangnya sudah dilaporkan ke polisi belum sih? Tanya salah satu ibu-ibu. Nggak tahu juga. Yang ku tahu mereka hanya mencari melalui perantara orang pintar gitu, yang bisa melihat secara batin keberadaan Marina. Kasihan saja si Marina kalau terlalu lama nggak dicari-cari. Nanti deh, ku tanya sama Ria agar kita tahu sudah sejauh mana pencarian Marina, ujar Bu Dharma dan disetujui oleh yang lain. Ibu-ibu bubar setelah berbincang-bincang dengan penuh ketegangan, bahkan saling menerka-nerka siapa sosok tersebut. Bang, gimana kabar pencarian yang selanjutnya? Tanya Triana ingin mengetahui langkah selanjutnya. Tidak tahu dek, belum ketemu Bang Amar juga. Oh gitu Bang, semoga Mbak Marina baik-baik saja ya Bang. Sambung Triana sambil memasang wajah sedih, agar terlihat ia juga mengkhawatirkan sang ipar. Nanti abang ke rumah Bang Amar habis makan ini, mumpung Bang Amar dan anak-anak beliau ada di rumah, ungkap Ilyas sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Mau ikut dek? Enggak bang, Tri di rumah saja. Nanti kalau salah-salah dikit malah masalah makin runyam, apalagi ada Ria. Ogah aku bang. Ilyas hanya tertawa menanggapinya. Triana dan Ria masih saja tidak pernah akur. Dua perempuan itu masih suka adu mulut, tidak mengenal waktu. Memangnya kenapa kalau ada Ria? Tanya Ilyas iseng. Gak apa-apa, gak enak aja ketemu dia, jawab Triana mencepik kesal sambil memonyongkan bibirnya. Ilyas terbahak mendengar jawaban Triana. Ia hanya geleng-geleng kepala. Ilyas tahu Triana hanya bercanda. Ia juga tahu jika Triana sudah memaafkan Ria dan juga Marina, karena terlihat mereka tidak pernah lagi adu mulut, menyinggung ataupun berkelahi. Namun Ilyas salah besar. Setelah ia berhasil menghabisi Marina, maka Triana sudah menyusun nama-nama seseorang yang akan ia eksekusi selanjutnya. Salah satu nama yang sangat ia benci tidak lain adalah Ria. Dek, panggil Ilyas melihat istrinya yang menatap datar. Nah kan, jangan ngelamun gitu. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Nanti jin dan setan akan semena-mena denganmu dan akan mengambil alih tubuhmu. Bukannya begitu bang, Tri hanya kepikiran dengan Bang Amar. Pasti beliau sangat stres ditinggal Mbak Marina. Ya pasti itu dek. Bahkan darah tinggi Bang Amar juga kumat. Ia sangat kepikiran. Bahkan beliau juga melupakan makan dan asam lambungnya juga mau ikut kambuh. Makanya kamu jangan ninggalin abang ya dek, jika tidak mau melihat abang sakit, sambung Ilyas dengan tatapan yang sulit diartikan. Bahkan Ilyas juga menggenggam erat tangan Triana, seperti ia tidak ingin Triana pergi meninggalkan dirinya. Iya bang, gak usah segitunya deh, ujar Triana sambil melirik tangannya yang beberapa kali dikecup suaminya. Itu tanda kalau abang sangat menyayangi dan cinta kepadamu dek. Abang mau kita bersama selamanya. Triana merasa tersanjung, bahkan matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berbicara lagi. Ia sangat terharu oleh kata-kata romantis sang suami. Apalagi Ilyas menolak untuk melepas tangan Triana yang ia sangat sukai. Terasa ada sebuah kedamaian jika tangan tersebut bersentuh dengan jemarinya. Tangan Triana seperti ada magnetnya. Bahkan tangan tersebut yang mampu mengalirkan aliran tenaga untuk Ilyas
menjadi lebih kuat dan terus bersemangat. "Jangan pernah berniat untuk ninggalin abang ya, Dek," bisik Ilyas sambil terus menciumi tangan Triana. "Udah ya, Dek, abang mau ke rumah Bang Amar dulu," sambung Ilyas lagi yang mampu membuyarkan lamunan Triana yang penuh ketakutan dan kegelisahan. Ilyas pergi turun dari pintu belakang. Sempat Ilyas berhenti sebentar, lalu memperhatikan belakang rumah yang rimbun. "Kenapa, Bang?" tanya Triana melongok memperhatikan suaminya. "Bau bangkai, mungkin ada tikus mati," jawab Ilyas sambil meludah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Bau bangkai itu juga kerap kali Triana cium, apalagi ketika ada angin yang berembus membawa aroma tidak sedap itu. Bahkan tadi malam ia mencium aroma busuk hampir seluruh rumah. Ia tahu karena sosok tersebut yang mengeluarkan bau bangkai menguar dari tubuhnya yang sudah membengkak kehitaman. Triana kembali memperhatikan belakang rumahnya. Banyak sampah dedaunan kering dan semak-semak yang tinggi. Triana berfirasat jika bau bangkai yang seringkali tiba-tiba datang di bawah angin itu berasal dari lubang galian yang sedikit terbuka. Entah itu karena ayam ataupun binatang yang lain. Beruntung jika siang hari tidak pernah kejadian apapun. Triana hanya merasakan hal-hal aneh jika sudah memasuki waktu maghrib. Beberapa kali ia sudah melihat wujud Marina yang menyeramkan, namun tetap saja ia sering terkejut dan ketakutan. Triana juga tahu jika orang-orang di luar sana sedang membicarakan dirinya yang kerap kali berteriak, bahkan meracau tidak jelas. "Dek, lagi nonton apa?" tanya Ilyas tiba-tiba datang mengejutkan Triana. "Lagi nonton TV sinetron," jawab Triana tidak lepas pandangannya dari televisi. "Dek, abang boleh tanya sesuatu?" "Nanya apaan? Kok kayak serius banget?" "Apa kamu tahu keberadaan Mbak Marina?" "Maksud abang apa? Jika aku tahu ya pasti akan aku beritahu, Bang." "Aneh-aneh saja pertanyaannya. Itu sama saja abang menuduh Triana yang menyembunyikan Mbak Marina," jawab Triana dengan suara yang lantang. "Bukannya menuduh." "Iya deh, abang minta maaf," ucap Ilyas sambil mencubit pipi Triana. Ilyas sudah pergi sejak tadi. Triana masih seperti biasa ditinggalkan oleh suaminya jika lepas asar. Triana menyapu halaman depan yang banyak diguguri oleh daun mangga yang terdapat di halamannya. Suaminya itu tidak tahu jika orang-orang tengah membicarakan tentang sosok yang mirip Marina itu yang ada ketika di waktu maghrib. Bukan hanya ibu-ibu yang pernah melihatnya, namun juga para bapak-bapak yang hendak pergi ke masjid. Mereka pikir itu memang Triana, namun ada juga yang langsung sadar jika itu adalah hantu. Setelah cerita Bu RT itu tersebar, maka mereka juga membuat kesaksian jika bukan hanya Bu RT, Bu Ningrum dan juga Bu Wiwi saja yang melihat, namun juga para warga yang lain dan mereka berusaha untuk menutup-nutupinya. Dari cerita yang beredar bukan hanya ada di waktu maghrib, namun para bapak-bapak juga pernah melihat di waktu subuh saat hendak pergi ke masjid. Mereka juga menyatakan bahwa yang mereka lihat sama persis dengan cerita Bu RT dan yang lainnya. "Mana mungkin, subuh-subuh ada perempuan yang tengah mondar-mandir, wajahnya nggak kelihatan. Saya juga melihatnya kurang jelas karena masih malam." "Saya juga pernah melihatnya pukul 12 malam saat pulang. Berhubung penerangan yang tidak jelas, saya pikir orang gila," saut yang lain yang menambah kesan menakutkan. Mereka semua seperti diteror. Ternyata bukan hanya waktu maghrib, namun sosok tersebut ada setiap waktu. Semalaman mondar-mandir di tempat yang sama, pakaian yang sama, rambut panjangnya yang terurai dengan jalan yang patah-patah. Mereka semua merahasiakan semua ini dan berharap Triana tidak perlu tahu karena sosok tersebut berkeliaran persis di samping dan belakang rumah Triana. "Waduh, saya jadi takut keluar malam nih." "Sama, bahkan saya tiap subuh pergi ke masjid tidak ingin melirik ke sana, namun sosok itu seperti sengaja menampakkannya." Banyak yang beranggapan jika sosok itu ialah sosok Marina yang hilang. Mereka menyamakan ciri-ciri sosok itu dengan Marina yang hampir sama persis. Kalau iya, mungkin Marina memberikan kode agar secepat mungkin dirinya segera ditemukan. "Baiklah, kalau begitu akan kita selidiki diam-diam dan semoga secepatnya terungkap. Dan jangan sampai desa kita penuh ketakutan dengan teror tersebut." Mereka semua setuju. Para warga juga akan menyelidiki secara diam-diam. Hanya orang-orang tertentu saja yang ikut andil dalam masalah ini. "Beruntung, aku gak pernah melihatnya.
Gumam Bu Dharma terbayang-bayang akan sosok tersebut. Pokoknya Bu Dharma wajib juga melihatnya agar Bu Dharma yakin jika yang dilihat itu bukan Marina. Kan Bu Dharma sangat dekat dengan beliau, ucap ibu-ibu sambil meledek Bu Dharma. Amit-amit, semoga jangan bertemu kayak gituan, jawab Bu Dharma menggelengkan kepala sambil bergidik. Bu Dharma akhirnya pulang duluan dari rumah Pak RT tempat berkumpul membicarakan tentang sesosok wanita itu dan membicarakan tentang Marina yang tidak kunjung ditemukan. Bu Dharma melirik rumah Marina tersebut. Rumah itu tampak sepi. Biasanya jika ada Marina, ia sering berkunjung ke rumah itu walaupun hanya ngobrol sambil minum teh bersama. Bu Dharma melangkahkan kakinya lebih cepat saat di depan rumah Triana. Entah keberanian dari mana Bu Dharma tiba-tiba hendak menengok ke pekarangan rumah Triana. Netra Bu Dharma langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Perempuan itu bukan berada di samping rumah Triana, namun kali ini mondar-mandir di halaman rumahnya. Merasa diperhatikan oleh Bu Dharma, tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya, berdiri mematung memerhatikan Bu Dharma yang sudah penuh ketakutan, bahkan wajahnya menjadi pucat. Bu Dharma menelan salivanya. Benar kata orang-orang, sosok itu memang ada. Bahkan Bu Dharma sempat memindainya yang memang sama persis dengan Marina. Marina? Ucap Bu Dharma terbata-bata. Sosok perempuan tersebut menganggukkan kepala dan hendak berjalan ke arah Bu Dharma. Namun perempuan bertubuh gempal itu sudah berlari lebih dulu sambil berteriak. Bu Dharma sampai ke rumah dengan nafas ngos-ngosan. Ia yakin sosok perempuan itu adalah Marina. Mungkin ia akan menceritakannya nanti pada Ria dan juga Amar. Triana tampak panik ketika iparnya itu terus menampakkan dirinya di hadapan orang-orang. Tapi Triana tersenyum karena tidak ada yang bisa mengenalinya sosok tersebut. Di tengah malam seorang diri, Triana hanya mengurung dirinya di dalam kamar yang menurutnya adalah tempat paling aman. Triana tahu jika sosok tersebut sering mengelilingi rumahnya mencari sesuatu yang Triana simpan. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, matanya selalu awas dengan keadaan sekitar. Ia selalu berjaga-jaga jika sosok tersebut tiba-tiba datang lalu menyerangnya. Terdengar langkah kaki yang diseret persis di samping kamarnya. Kembalikan lidahku, kembalikan jasadku pada keluargaku. Rintihan itu terus berulang-ulang hingga membuat Triana gemeteran. Terkadang jika keberaniannya datang, ia selalu menjawab ucapan sosok Marina itu. Terkadang Triana menjawab dengan berteriak hingga membuat tetangga dekat Triana makin keheranan. Lidahmu sudah aku buang, jangan cari kesini lagi, pergi. Triana terus dihantui sedangkan Ilyas tidak tahu menahu. Suaminya itu hanya sibuk bekerja. Ia juga tidak tahu jika istrinya itu sering berteriak bahkan meracau. Para tetangga tidak ada yang memberitahu Ilyas, jadi dia nampak biasa-biasa saja. Dan Triana pun juga tidak pernah berteriak histeris ataupun meracau karena kejadian itu di saat Ilyas sedang tidak berada di dalam rumah. Triana tidak berani melangkahkan kakinya keluar kamar. Bahkan ia harus menahan haus agar tidak meninggalkan kamar. Ia juga turut menahan tidak buang air kecil walaupun rasanya sudah di ujung. Tapi ia masih tetap berdiam dengan pandangan selalu waspada ke setiap sudutnya. Triana akhirnya bisa terlelap walaupun sejenak. Sebelum sosok itu mengagetkan Triana yang tiba-tiba duduk di tepi ranjang membelakangi Triana. Triana beringsut duduk. Ia ketakutan karena sosok itu tiba-tiba ada dan masuk ke dalam kamar. Mau apa lagi kau kesini? Pergi! Kita mungkin sebentar lagi akan impas. Kau harus mempertanggungjawabkan semuanya. Lirinya sambil memutar kepalanya ke belakang, menatap Triana dengan dinding. Triana kembali berteriak ketika tangan sosok itu menjulur hendak mencekik leher Triana. Cekikan tersebut sangat nyata dan sangat sakit. Ia hampir kehilangan nafas. Triana menghentak-hentakan kakinya di atas ranjang. Mata Triana sudah melotot, wajahnya memerah, bahkan ia sudah pipis di celana. Triana terus berontak melepaskan tangan pucat itu. Pada akhirnya ia terbangun saat azan subuh berkumandang. Ia pikir ia sudah mati, namun ternyata ia hanya bermimpi buruk. Hanya mimpi, gumam Triana sambil mengatur nafas yang seakan hampir habis. Ia memegang lehernya, sangat sakit seperti bekas cengkeraman. Ia pikir kejadian tadi hanya mimpi. Padahal hati kecil Triana mengakui itu memang nyata dan ia pingsan, lalu tidak mengingat apa-apa lagi. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam bang, dari tadi aku nungguin loh, ujar Triana yang sejak tadi suaminya terlambat datang dari biasanya.
Bang, kok bengong gitu? Mikirin apa? Pusing? Tidak apa dek, jawab Ilyas sembari mengusap pucuk kepala Triana. Sudah mandi? Sudah, memangnya kenapa? Kita siap-siap ke kantor polisi. Kamu tenang aja, di sana kamu hanya memberikan kesaksian. Beberapa tetangga juga ada di sana, mereka juga dipanggil. Triana gelagapan, ia bingung cara menolaknya. Namun jika ia menolak dan tidak datang, ia sama saja, ia merasa bersalah. Saat ini semua orang dicurigai dek, dan dijadikan tersangka. Jadi kamu tenang saja, ucap Ilyas menenangkan Triana yang terkejut bahwa ia juga dipanggil polisi. Sebenarnya Amar dan Ria sudah melaporkannya ke kantor polisi dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Ilyas. Mereka juga pusing dan harus mencari kemana lagi karena Marina hilang tanpa meninggalkan jejak. Tapi saat Amar dan Ria pergi ke salah satu ustadz tersebut hanya menyarankan untuk secepatnya lapor polisi dan tidak ada penjelasan apapun. Maka Amar dan Ria langsung melaporkan berita kehilangannya dan disambut oleh pihak berwajib untuk segera ditangani. Para tetangga Marina, teman dekat, bahkan yang sering bertengkar dengan Marina pun juga dipanggil. Saat ini semua orang patut dicurigai. Jangan takut dek, tenang saja, kalau kau tidak bersalah pasti dipulangkan. Triana menghela nafasnya dan akhirnya ia menurut apa kata Ilyas. Seiring berjalannya waktu, polisi terus mengusut kasus ini dan satu persatu saudara Amar dan Marina dipanggil untuk menjadi saksi, di mana terakhir kali mereka bertemu ataupun berbincang dengan Marina, termasuk Triana juga. Dengan Mbak Triana, terakhir kali bertemu dengan iparmu, Marina, kapan? Sudah lama pak, hingga saya lupa. Bukannya rumah kalian berdampingan? Apa kalian sering ngobrol? Iya betul pak, tapi kami sangat jarang bertemu maupun ngobrol. Apa kalian tidak terlalu akrab? Triana menganggukkan kepalanya sembari berkali-kali menelan ludah. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan takut dan gelisahnya. Irama detak jantung Triana seakan tidak beraturan. Beberapa kali ditanya, Triana tampak gugup menjawabnya, hingga terbata-bata. Melihat tingkah laku Triana yang seperti orang ketakutan, maka semakin banyak bermacam-macam pertanyaan yang keluar dan diulang-ulang. Hingga keluar sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan. Di mana kau sembunyikan jasad iparmu? Triana tidak bisa mengelak lagi. Beberapa polisi mendekati Triana dan langsung menangkap Triana dengan memborgol tangan Triana. Sekali lagi polisi tampan itu bertanya, di mana kau sembunyikan jasad iparmu? Namun Triana langsung tertawa terbahak-bahak. Ia sudah stres dan merasa menang. Namun tawanya itu langsung pudar dan berganti dengan isakan tangis tanda ia menyesalinya. Triana tersenyum miring menatap polisi itu sambil berucap, tidak akan aku beritahu. Polisi itu dengan sabar kembali menanyakan motif kejahatan Triana. Dengan santai Triana menjelaskan sambil sesekali ia menangis dan tertawa, bahkan ia sudah merasa sangat puas. Berbeda dengan Ilyas, ia sangat terpukul atas kejadian ini. Anggota keluarga sudah berdatangan untuk mengetahui siapa pelakunya. Ilyas menangis sejadi-jadinya. Ia sungguh tidak menyangka jika yang membunuh kakak iparnya ialah istrinya sendiri. Istri yang ia sayangi, bertutur kata lembut, penuh kasih, penyabar, dan ternyata perempuan yang selalu di sisinya itu yang telah menghabisi nyawa seseorang. Triana menangis bukan menyesali perbuatannya, namun ia kini sedang menangisi Ilyas. Ia tidak sanggup melihat suaminya itu berurai air mata. Ia tahu Ilyas sangat kecewa, bahkan suaminya itu tidak akan pernah bisa memaafkannya. Namun Triana hanya manusia biasa yang memiliki hati tidak sekuat yang ia bayangkan. Ia juga memiliki perasaan dan bisa tersinggung. Ada kalanya ia bisa menahan rasa sakit dan mencoba sabar, lambat laun hingga kesabarannya itu habis. Maka pikirannya menjadi buntu. Di saat ia sendirian menghadapi kekejaman sang ipar, ia merasa ada suara yang membisikkan di telinganya untuk menghabisi iparnya itu, agar tidak ada lagi yang mengganggunya. Maafkan aku bang. Ia terus didesak, terus menceritakan semuanya hingga waktu dan kejadiannya. Di tempat yang berbeda, satu kampung heboh dengan berita hangat yang saat ini menjadi bahan pembicaraan. Entah siapa yang membawa kabar tersebut hingga langsung menyebar dengan cepat bahwa Triana menjadi tersangka utama yang telah menghabisi nyawa Marina. Apa suamimu juga turut andil dalam hal ini? Triana menggeleng pelan. Suamiku tidak tahu menahu. Apa ada yang membantumu? Lagi Triana menggelengkan kepalanya kesekian kalinya. Tidak ada. Hari itu juga Triana langsung ditangkap.
Ia langsung dibawa ke tempat kejadian perkara untuk memberitahu letak menyembunyikan jasad Marina. Triana mengubur Marina persis di bawah pohon kelapa yang dikelilingi semak-semak tinggi. Ia menunjukkan tanah yang kuning berupa gundukan, namun ditutupi oleh pelapa kelapa serta dedaunan lainnya. Tidak ada yang pernah menginjakan kaki di sana, makanya mereka tidak curiga bahwa ada gundukan tanah yang masih basah. Triana juga diminta untuk memperagakan semuanya. Tempat kejadian sudah diberikan garis polisi dan warga diminta untuk dilarang ke sana, khawatir akan menghilangkan jejak bukti. Semua warga berkumpul di titik yang sama. Satu desa geger saat pembongkaran galian tersebut. Orang-orang saling menonton dan membicarakan tentang Triana yang terkenal ramah dan lembut, ternyata sangat sadis. Tidak ada yang menyangka bahwa Triana adalah pelakunya. Barang bukti sudah dibawa petugas. Kayu besar dan parang sudah dikantongi polisi. Bahkan baju Triana yang ia kenakan di saat malam pembantaian itu juga ikut dibawa serta. Bahkan saat memasuki rumah Triana, polisi mendapatkan daftar nama-nama yang Triana simpan. Yang tidak lain itu adalah daftar nama yang akan selanjutnya ia eksekusi. Nama-nama itu tertulis rapi dengan kertas yang dilipat. Nama Marina sudah ia coret dari dalam daftar itu. Ria, Dharma, Ningrum, Fatma, Wiwi, dan juga beberapa nama yang Triana tulis. Setelah ditelusuri ternyata nama tersebut ialah yang pernah membuat Triana sakit hati. Triana sudah pasrah, tidak ada tangisan di wajahnya. Bahkan di saat ia melewati kerumunan warga, wajahnya tanpa ekspresi apapun. Para warga meneriaki Triana, bahkan kata-kata kasar dilontarkan kepadanya. Mungkin jika tidak ada petugas, bisa saja Triana diamuk massa. Ilyas sungguh tidak kuat. Ia bahkan merutuki dirinya sendiri sebagai suami yang gagal. Ia berteriak sambil memukul-mukul tangannya ke dinding. Bahkan kerabat Ilyas yang dari jauh berdatangan untuk menyemangati Ilyas, dan ada juga yang hanya ingin mengetahui semuanya. Bahkan halaman rumah Triana juga turut diberikan garis polisi. Tanaman kencur yang ia tanam waktu lalu juga turut dibongkar dan dijadikan satu dengan jasad yang sudah dibungkus menggunakan kantong jenazah. Ada puluhan adegan yang Triana peragakan. Dari ia yang memukuli Marina hingga membuat Marina tidak berbentuk badan lagi. Triana akhirnya benar-benar membuktikan ucapan iparnya itu yang pernah Marina lontarkan jika ia adalah seorang pembunuh. Bukan itu saja, Triana mungkin sudah ditakdirkan tidak memiliki anak. Sesuai dengan ucapan Marina, maka kata-kata sang ipar itu menjadi kenyataan. Mungkin ia selamanya tidak memiliki anak, karena harus mempertanggungjawabkan semua di balik jeruji besi. Orang-orang menatap Triana penuh benci. Mereka geleng-geleng kepala dengan kebengisan Triana. Sedangkan Ria hanya bisa menangis. Sebelumnya ia hampir ingin membalas perlakuan Triana, namun Ria secepatnya bisa dicegah. Kalau itu terjadi, mungkin Triana juga hampir terluka atau mati, karena Ria menyerang tiba-tiba menggunakan parang. Dasar perempuan mandul, perempuan neraka, perempuan jahanam, membusuk kau di penjara, umat Ria dengan histeris. Triana yang mendengarnya hanya menampilkan wajah datar, walaupun sempat terlukis senyuman miring menghiasi wajahnya itu. Amar beberapa kali pingsan. Ia tidak sanggup menyaksikan jika istrinya dimutilasi oleh Triana. Amar marah, namun ia bisa mengendalikannya. Ia sudah ikhlas. Triana berbuat sejauh ini memang disebabkan oleh istrinya. Kerumunan semakin bertambah. Kantong jenazah sudah dibawa lebih dulu untuk diotopsi ke salah satu rumah sakit besar. Sebelum Triana meninggalkan halaman rumahnya, ia sempat menoleh ke belakang dengan senyuman miring menatap Ria dan kerumunan yang meneriakinya. Ia dipaksa masuk ke dalam mobil polisi, namun fokusnya seperti di suatu titik. Ia melihat bayangan Marina dengan senyuman merendahkan. Triana turut melemparkan seringaian yang lebih menakutkan sambil berkata, "Karma dibayar tunai." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.